Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin rahimakumullah. Beberapa waktu silam kita mendengar sebuah cerita miris yang cukup viral. Bagaimana ada seorang ibu yang atas nama cinta dan sayang kepada anaknya, kemudian dia tega melakukan perilaku yang disebut sadis. Dia menghabisi anaknya walaupun kemudian 2 dari 3 anaknya diselamatkan. Ya. Pada saat ibu ini ditanya apa yang mendorongnya, kenapa dia melakukan semacam itu, ibu yang mengalami tekanan lahir dan batin, fisik dan mental, dia mengucapkan kalimat, saya cuma ingin disayang suami. Cerita semisal terjadi sudah cukup lama. Menimpa pada seorang ibu muda dengan anak yang juga sama-sama 3, di mana ibu ini tega menghabisi 3 orang anaknya dan meninggal semuanya. Anak yang pertama berusia 6 tahun, anak yang kedua berusia 3 tahun, anak yang ketiga berusia 9 bulan. Ya. Kalau dilihat dari latar belakang keluarga, agak berbeda dengan ibu yang pertama ini, di mana dia berasal dari mungkin kalangan ekonomi dan pendidikan yang menengah ke bawah, sementara ibu yang satu ini berasal dari pendidikan yang cukup tinggi. Jenjang sekolahnya S2, bahkan menjadi asisten dosen. Tetapi kenapa dia sampai tega menghabisi 3 orang anaknya? Anak-anak yang begitu sangat bisa diharapkan, ya. Tapi ternyata ibu ini merasa lemah, merasa gagal, dan lagi-lagi ketika dilacak latar belakangnya ada kemiripan, yaitu tidak adanya dukungan, tidak adanya support dari orang-orang terdekat, khususnya keluarga besar maupun suami. Maka betapa penting peran suami untuk mendampingi istri. Kita tahu bahwa wanita potensi stresnya sangat tinggi. Ya. Otak mereka beda dengan laki-laki. Besaran volumenya tidak sama. Perempuan kalau diibaratkan mobil itu Avanza 1500 cc, ya. Sedangkan laki-laki mungkin seperti tronton 5000 cc. Trontonnya dipakai untuk mengangkat 20 penumpang, maka dia bisa ngebut di jalan tol. Sedangkan perempuan itu seperti Avanza 1500 cc dipakai buat ngangkut 50 penumpang. Maka dalam hitungan waktu yang singkat dia akan ringsek, gampang rusak. Itu kenapa perempuan sangat butuh untuk kemudian diservis, dimanjakan, dimuliakan, ya, diberi perhatian, karena mereka memikul beban yang sangat berat. Ya. Cerita 2 orang ini mirip dengan cerita yang lain. Ya, ada juga seorang ibu rumah tangga yang menceritakan bagaimana beban beratnya sampai hampir bunuh diri 3 kali, ya, tetapi digagalkan. Lagi-lagi penyebabnya adalah tidak ada support dari orang terdekat, khususnya suami, yang kedua adalah keluarga besarnya. Maka mari kita muliakan mereka, kita cintai mereka, kita beri perhatian mereka, karena Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, istrinya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Kenapa Rasul menjadikan standarnya adalah istri ataupun keluarga? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu sifatnya subjektif. Kalau ada orang yang menganggap kita baik, itu sangat subjektif. Ya, tetapi istri adalah orang yang paling memahami seperti apa kebaikan kita. Sehingga ketika istri mengatakan suami saya baik, suami saya hebat, suami saya pahlawan, suami saya soleh, insya Allah mendekati akurasinya itu sangat kuat. Ya. Yang kedua, ada alasan kenapa kok standarnya adalah istri kemudian anak-anak. Ya. Setiap kita punya kawan dekat, di mana kita sangat takut kehilangan. Kita punya atasan, di mana kita takut dipecat. Kita punya mitra, bagaimana kita takut kalau kemudian putus hubungan. Karena kalau sampai kita putus hubungan, bisnis kita terancam. Kalau sampai kita tidak baik dengan atasan, jabatan kita, ataupun mungkin kita akan dikeluarkan. Kalau kita nggak baik sama kawan kita, mungkin kita nanti akan dijauhi dan sebagainya. Tetapi perasaan itu tidak muncul pada saat kita bersama keluarga kita. Itu yang membuat banyak sekali laki-laki dalam hal ini begitu nekat berbuat jahat kepada keluarganya, karena dengan asumsi istrinya, anaknya tak mungkin akan menjauhi dia.
Maka betapa tepatnya ketika Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.